Jokowi bersiap mati-matian berjuang buat PSI. Ini satu hal menarik. Tapi Jokowi sampai sekarang tuh nggak pernah dianggap sebagai anggota PSI. Jokowi berani sekarang lawan Prabowo kan dia dengan semangatnya gitu seakan-akan udah kayak orang dongkol. Dia orang dongkol nggak? Iya. Kembali lagi di rujakpolitik.com. Tadi kita mengundang Bapak Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo. Tapi kita nggak berhasil mengundang karena katanya lagi sakit. Dia habis dari Makassar. Jadi gimana nih? Jokowi akan siap mati-matian berjuang untuk PSI, Mas pengamat peci merah? Pertanda dia akan melawan Prabowo. Susah tuh ya kan. Kalau ada yang nggak suka sama saya, silakan 2029 tarung. Nah lo baru tadi nih. iya kan Langsung direspon langsung. nah ini kan Enggak ngerespon soal itu dia. nah, itu pas kebetulan aja Kebetulan aja. cocokologi. Cocokologi. Enggak. Tapi yang paling menarik kemarin itu kan Pak Jokowi mau datang ke daerah, provinsi ada sekian, kecamatan ada sekian ribu, kelurahan sekian. Saya siap hadir. Ke sidang ijazah kagak datang. Gimana sih Pak, nunjukin ijazah aja susah amat. Iya gitu mau ke kecamatan Pak. Iya gitu kan. Tapi kan gini, nggak usah ngomongin ijazah lah, capek gitu kan ya. Tapi ada yang menarik soal Jokowi ini akan berjuang mati-matian untuk PSI. Ini kan sebenarnya kan jadi kayak berjuang buat anaknya ya. Iya. Enggak, Pak Jokowi udah ngerasa kalau Gibran tuh sekarang dipinggirkan. Nah itu dia tuh. Andika terkesan itu pertanda untuk Teleponnya. aduh Jokowi nih. Was, ngeri. Oh bukan. Oh kirain kompol Sarif. Terus Nah ini Pak Jokowi kan apa namanya itu merasa anaknya ini kayak gak bakalan digandeng lagi di 2029. benar. Makanya dia declare sekarang meyakini PSI akan lolos ke Senayan. Untuk pastinya untuk apa? Untuk ngelawan Prabowo. Ya, jadi bisa bikin undang-undang dia. Bener tadi dia kan tahu nggak bro? Heeh. Beliau kan orang Jawa nih. Terus Ya kan, beliau orang Jawa. Terus kemarin ingat Jokowi ya. Dulu dia jadi presiden dibawa oleh partai PDIP. PDIP. Sebelum dia lengser selesai jabatan jadi presiden, PDIP dimakan. Bener gak? Benar. Ini Prabowo bro, tenang bro. Dia sekarang lagi baik, bisa jadi di injury time nanti kan gitu kan. Semua bisa terjadi. Tapi saya yakin orang-orang loyalisnya Prabowo kayak tim-tim jenderal, tim Mawar ya yang mempersamai beliau, semua akan berhitung mungkin. Iyalah. Dan gini sih, kan semua politik kan memang mainnya pasti kan injury time ya. Ya. Mainnya tikungan-tikungan terakhir lah ya. Jadi kalau ngomongin sekarang tuh terlalu buru-buru. Kalau gua sih ngeliatnya gini, jadinya tuh kayak Jokowi ini ingin menampilkan bahwa dia nih masih ada nih. Gue masih ada, lu jangan nganggep gue nggak ada dulu. Kalau lu ngeliatnya gimana? Kalau saya ngelihatnya apa ya? Sebenarnya yang hebat Jokowi itu hebat bro. Yang paling hebat siapa? Apa? Tim politik di belakang dia. Enggak. Tapi kalau gue kali ini agak nggak setuju. Kayaknya tuh Jokowinya emang hebat ya, Bre. Hebat gitu. Jadi tuh gue dapet info. Ini gue dapet info Gibran itu waktu Pilpres 2024 itu kan dia jadi wakil tuh kan dia tanpa konsultan yang oke ya. Karena kan semua konsultan di Prabowo kan. Semua konsultan di Prabowo itu akhirnya kan Gibran tuh cuma dapat beberapa orang lah. Nah akhirnya kan konsultan dari bokapnya yang turun kan. Tapi Gibran itu di mentornya langsung sama bapaknya. Jadi ada tuh cerita katanya itu dia jam 2 jam 3 pagi tuh, kamu tuh jangan lupa tahajud gitu kan. Habis itu kamu ntar pagi temuin ini, temuin si ini, temuin ini, kamu ntar gerak ke sini. Itu beneran bro ceritanya. Oh itu kayak mistisnya ya bahasanya kayak di luar dari itulah istilahnya pakai jalur langit lah gitu ya. Iya, tapi jalur langitnya oke lah gitu. Tapi di luar itu bapaknya yang guruin. Si Jokowi bro, masternya bro. Ya, Jokowi lupa. Kenapa? Sekarang yang presiden kan Prabowo bro. Itu dia sih. Susah. Tapi gini, kan dari Rakornas PSI kemarin tuh kan selain dengan
Jokowi bersiap mati-matian berjuang buat PSI. Ini satu hal menarik. Tapi Jokowi sampai sekarang tuh nggak pernah dianggap sebagai anggota PSI. Gak usah dimasalahin. Kenapa bang? Ya umur gak bisa nyalon cawapres bisa jadi capres. Nah tapi kan bukan itu masalahnya gitu kan. Ini tuh sampai kapan Jokowi ini ngarep kursi Golkar, kan itu doang. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya gitu kan. Ini ada satu hal yang menarik adalah tiba-tiba Jokowi ini di 2029 siap berjuang dengan PSI dan juga anaknya siap memeras darah gitu kan. Saya peras darah, saya habis-habisan. Kaisang. Pengawat peci merah nih ngeliat Kaisang nih sebagai, kayaknya bisa gak sih dia tuh mimpin partai sampai 2029? Bisa kalau rakyatnya mayoritas masih bego. Masih bodoh ya, dalam arti bodoh. Gampang dibodoh-bodohin, gampang disuap dengan uang-uang amplop gitu kan. Ya kan semua kemarin kan mayoritas menang kan diduga kan mereka pakai bansos-bansosan bro. Iya. Dan buktinya pendukung dia banyak juga sampai saat ini. Iya juga sih. Ya itu kan. Tapi lu nggak pernah melihat dari sisi kayak Ahmad Ali misalnya gitu kan. Itu kan juga dukun-dukun politik tuh. Kagak bro. Masa? Duganya ada kasus. Gue suruh answer susah. Tar untung tapping kan ya. Itu nggak usah disensor apa. Kan kas gitu doang. Iya kan. Ya gimana ya. Tapi untuk 2029 PSI itu buat gue salah satu partai yang mungkin ya masuk, nggak parlemen. Kalau saya nggak juga. Kok? Kalau dia Jokowi berani sekarang lawan Prabowo kan dia dengan semangatnya gitu seakan-akan udah kayak orang dongkol. Dia orang dongkol nggak? Iya. Ini anak gua wo gitu kan. Kalau dia ngomong Jawa, ini anak gua wo gitu. Terus ya masarin anaknya ya. Iya. Kalau nggak ada yang satu nih ada satu lagi untuk partai. Iya benar. Kayak rasa ketakutan. Ya. Takutan tiba-tiba anaknya di tengah-tengah diganti. Oh sindrom power ya dia ternyata ya. Iya NPD. Iya, dia narsis juga, tapi dia sindrom power, dia post power syndrome namanya. Ya. Jadi sindrom yang. Tapi kemarin tuh kelihatan banget ini bukan lagi gibah ya. Kayak lagi pakai itu ya apa? Mask itu biar nggak kena matahari itu biar. Oh pakai sunscreen Gitu ya. Iya. Kata Ardi itu tadi. Bro Jokowi pakai sunscreen gitu. Pakai foundationnya tuh biar sama rata. Katanya Jokowi tuh lagi seneng pakai skincare. Iya. Lagi pakai skincare. Dia jadi BA skincare juga boleh tuh bro. dia lagi sakit. Iya, ya kita doakan cepat sembuh lah untuk Pak Jokowi yang baik itu, memaafkan Egy Sujana waktu itu kan. Saya sebenarnya suka dengan Ria Riu saat ini. Jokowi bersuara, Prabowo kan orang militer ya, pasti punya strategi. Apalagi di belakang-belakang dia orang loyal semua. Kalau mungkin selama ini Jokowi di belakangnya itu kan bukan orang loyal bro. Orang loyal karena ada duit. Sekarang kan dia nggak punya apa-apa. Tapi KTA PSI kemarin emas bro. Apa? KTA PSI itu dari emas dibuatnya. Biarin. Itu kayak 11.000 triliunnya tuh yang keluar ya. Apa? 11.000 triliun tuh. Angka itu mah dongeng doang. Lah tapi orang dia katanya bangun rumah gede banget tuh. Nah itu uang negara. Iya juga sih. Emang 11.000 triliun bukan uang negara. Kakak di kantong doang itu mah kita aja bego mau dibego-begoin. Lu pakai dibahas segala. Ini cakep di sini. Kaya dia kaya. Sebenarnya kita yang bego itu kita berharap 19 lapangan kerja. Yang percaya bego. Lo ngapain percaya? Kan dia manusia biasa juga sebenarnya. Bapaknya saya makan nasi. Bapaknya sering ngibul. Ganti anaknya lo percaya ya kita. Iya juga sih ya. Jadi Gibran 2029 kira-kira mau Prabowo lagi nggak? Belum tahu kalau panjang umur. Kalau kagak lah. Yang panjang umur siapa? Gibran. Kalau panjang umur. Ini harus dipertegas nih. Kalau ngomongin panjang umur tuh lain konteksnya. Iya kan kalau 2029. Ngomongin panjang umur lain. Enggak 2009 Gibran nyalon. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba. Ya kan PSI bisa nyalonin orang. Iya kan belum tentu Gibran. Kaisang.
bisa Kaisang, bisa Jan Etes. Ya Jan Etes nggak mungkin jauh dong. Kali aja diatur rubah lagi di MK. Iya, syaratnya wajib SMA, ntar tiba-tiba nggak wajib sekolah, yang penting dia lulus PAUD. Jadi itu. Jadi sih, jadi. Iya. Negara kita kan yang lucu-lucu yang jadi, bro. Iya, tapi lu harus tahu kalau mengubah aturan untuk pendidikan itu yang dari sarjana ke SMA itu bukan dari keluarga Jokowi. Siapa? Itu dari Megawati. Karena Megawati nggak lulus S1. Oh gitu. Iya. Ini isu. Tapi di UB emang di zaman Megawati waktu itu. Gak penting tuh. Tapi yang ijazah SMA pakai surat keterangan gimana itu, bro? Tuh kata Ardi. Tapi kan S1. Tapi keterangan. Gurunya langsung loh ngimpor dari Singapura. Naik pesawat dari Inggris ke Singapura, naik pesawat gitu kan. Terus dia pulang lagi kata aja. Jadi setahun sekali ngajar dong. Gue kangen banget sama tuh orang, undang aja Pak. Gue kangen banget sama itu. Bang, ngotot. Lucu. Gimana ya? Kalau soal Jokowi ya bukti ini pertanda lagi panik satu. Tapi juga perlu diperhitungkan juga. Dia berani suara keras ini bisa jadi uangnya banyak. Karena politik berbutuh uang. Iya, kali ini emang dia yang punya bensin sih. Ya kita kan nggak tahu. Selama ini dia punya, kan harga emas lagi naik. Ya mungkin dia emas kali 11.000 triliun emas. Bisa jadi. Emas, terus hasil-hasil dari pendapatan dia di luar negeri gitu kan. Ya lagi nabung bunga kali, bunga deposito disimpan. Bunga. Oh dia mikirin pensiun ya. Iya kan ada bunga. 10 tahun dia pensiun jadi presiden, lumayan juga tuh pensiunan ya. Lu pernah gak? Lu kan punya nih ya, lingkaran tim-tim lo yang teman-teman lo yang punya info-info banyak gitu. Lu pernah gak ngecek BPJS ketenaga kerjaannya Jokowi tuh panjang gak sih? JHT-nya tuh kalau dicairin oke gak sih? Apa? Jokowi tuh ada jaminan hari tua gak sih? Dapat. Oh dapat dia? Dapat lah. Waduh, gede kali ya? Gede lah. Lumayan tuh kalau buat buka itu lagi tuh apa? Sang pisang atau markobar. Iya, markobar gitu ya. Enggak sebenarnya apa ya? Dia bisa jadi tuh udah kita nggak boleh nyalain Jokowi, bro, atau keluarganya. Iya sih. Dia tuh presiden terbaik. Demi Allah dia presiden terbaik. Anaknya wapres terbaik. Adanya juga tuh ketua partai terbaik bagi keluarganya. Iya, terus ada lagi menantunya juga jadi gubernur terbaik ya, nanganin banjir loh. Dan jangan salah loh, nanganin banjir menantunya. KPK nggak berani milik saya. Iya, cuman aneh tuh. Kenapa ya? Tapi dia nanganin banjir, Mas, beneran. Wah, nanganin banjir meskipun ya yang Aceh udah sibuk, Sumber udah sibuk, baru dia tuh yang sibuk. Yang lemar konten, bro. Iya sih, benar. Ya nggak apa-apa lah, dia lumayan kontennya banyak yang nonton. Itu buat kerjaan biro pers saja. Iya, sama nonton humas. Tapi menurut lo berarti ini sebenarnya cuma sinyal kepanikan Jokowi? Jokowi panik, mungkin dia dapat info-info bahwasanya anaknya sudah kayak nggak ada. Apalagi sekarang Pak Prabowo kan udah manggil orang-orang kritis sayap kanan nih. Abraham Samad dipanggil. Iya kemarin tuh kata Said Didu, Siti Zuhro, Susno Duaji. Iya. Yang belum cuma Gatot. Iya Gatot Nurmantio belum. Banyak sih yang belum sih sebenarnya, cuman tapi sampai ini bagus buat saya. Di Pak Prabowo dikritik di podcastnya Abraham Samad, orang-orang ngomong keras, dia dengar dan dia tetap ngajak ngobrol. Kalau dulu Pak Presiden sebelumnya kan dikaplok-kaplokin tuh. Iya itu Pak Presiden sebelumnya dulu kan gue inget banget ada demo soal kelapa. Itu kan demo kenaikan harga beras, tiba-tiba dia di Bogor. Iya. Salah enggak? Enggak salah kan emang tempat tinggalnya dia. Dan dia boleh kan rapat di Bogor. Yang salah yang demo. Kenapa percaya sama dia? Iya, kenapa lu demo pas lagi dia nggak ada? Iya. Enggak yang salah nggak ada yang salah. Demo bener-bener aja. Iya. Tapi panik kayaknya. Hah? Panik ya? Panik pasti, apalagi sampai gemetar gitu. Anaknya sampai nangis, bro. Oh iya sih. Nangis. Iya kita nonton drama Cina gue nonton. Bro, adik kayak Dracin. Iya bener nangis. Jangan percaya, bro. Tuh orang politik kadang kalau ngarahin kayak gitu. Iya asli air matanya buaya. Iya, jadi kadang-kadang kalau orang politik ntar pura-pura nangis sih. Biar ambil gambarnya dia bagus. Dia mah buka-buka dapur gue mah sebel banget. Ya kan biar
Kan simpati publik. Iya simpati. Kadang Indosat biasanya gitu. Ya nggak bisa gue XL. Ya itu mah namanya tapping ya, sah-sah aja ya kan, bisa di clipper ya, bisa dibikin secara dramatis dia nangis benar-benar kayak merakyat gitu kan. Apalagi ada kepastian PSI bisa ngajuin presiden, jadi Pak Jokowi tenang dong. Gibran pasti calon presiden kan gitu. Tapi kalau lolos parlemen kan lolos Mas. Hah? Lolos. Apa? Itu PSI lolos lah parlemen. Gak masih lama bro. Masa? Ya kan belum tentu Jokowi masih hidup. Hidup. Kan yang sakit cuman itu kulit, kulit. Ya kalau gatal-gatal digaruk-garuk terus sampai habis. Iya juga sih. Ada orang garuk-garuk sampai kepek dagingnya doang. Ya kali ini gabut dia lah bablasan. Ini garuk giginya. Habis ini kelihatan. Nah, gila. Jadi kalau udah panik ini nih memang sebenarnya nih kayaknya ada sinyal juga nih Mas. Kayaknya entah Jokowi panik atau memang Jokowi ini ngarep ya tadi yang lu bilang bener. Wow, ini anak gue dengerin. Marah tuh kayak kalau di bahasa Jawa itu nada yang keluar dia itu sebenarnya telinga saya beda. Prabowo, Gibran jangan lupa. Iya tapi emang ya sih beberapa saat emang lagi nggak bareng ya. Kamu pembukaan ini datang ya? Gue lupa deh. Kalau hitung-hitungan mending aku naik malu. Mending Gibran diganti atau lanjut? Duh susah lagi ya. Menurut sah aja lah. Duh susah lagi. Kalau kondisi sekarang tuh Prabowo tuh punya pilihan banyak sebenarnya. Apa? Ya dia nggak usah jujur lah, dia punya Teddy, dia punya Purbaya gitu ya. Ada AHY. Ada AHY kan yang sangat dia banget tuh ada AHY. Lebih ke apa ya? Doktrin loyalitasnya tinggi. Tapi kan juga Teddy agak unggul sedikit dibanding AHY. Itu adalah Teddy itu pangkatnya lebih tinggi. Ya. Terus dia ngikut Prabowo lebih lama dan dia tidak memimpin partai gitu kan. Tapi kalau demi politik kan pasti AHY dong, karena kan punya partai. Iya. Gitu. Terus dia punya Purbaya misalnya. Kalau misalnya memang dia melihat SBY Budiono nih, dia punya Purbaya gitu. Tapi kalau sama Gibran ini juga bisa jadi pilihan loh Mas. Iya dia punya Jokowi jadinya. Bener. Dia tetap punya masanya Jokowi, dia punya PSI yang semakin besar, dan dia tetap punya loyalisnya dia yang lama yang waktu itu Prabowo sama Gibran itu. Gitu. Ya, paling tinggal masalahnya Gerindra sama PSI cukup nggak untuk masuk parlemennya. Gitu. Kan perhitungannya nggak cuma pilpres, tapi kan parlemen juga, dan kita tahu bahwa Prabowo ini pengen banget Gerindra juga menang di parlemen. Iya dong, Pak Prabowo kan selama 20 tahun nih udah nyalon gitu kan, potong rambut kan. Enggak, dia udah nyalon 3-4 kali jadi presiden. Bener. Udah beberapa kali dibohongin tuh Batu Tulis. Iya. Ya kan, yang Batu Tulis dibohongin dulu. Iya itu yang jadi wapres. Iya. Pas dia perjanjian Batu Tulis di wapres, saya tiba-tiba maju tuh. Iya benar. PDI jadi lawannya dia. Betul. Apa namanya itu? Ya dia kan udah asam garam udah diituin ya. Iya dia tahu rasanya. Dari sekarang harus hati-hati, apalagi kan Pak Prabowo juga kan tahu yang tadi saya bilang sekelas PDIP yang besarin nama dia aja disikat bro. Iya. Dimusuhi. Nah itu yang membuat. Ya ini apakah Gerindra atau Prabowo bakal musuhi? Bisa jadi bro. Itu dia. Cuman itulah yang mungkin juga satu sisi juga mungkin yang Prabowo lihat dari Jokowi itu. Ya kalau sekelas Jawa Tengah aja PDI dilumat sama dia, dimakan sama dia. Ngeri juga bro untuk partai-partai yang Gerindra yang basisnya tuh masih kalau di daerah tuh masih peringkat 2, peringkat 3 lah gitu loh. Ya kalau saran saya sih kan sekarang lagi banyak kasus-kasus menteri yang lagi diproses. Gak usah dihalangin lah. Biar diproses secara profesional ya. Kalau perlu panggil aja dah. Iya. Itu kemarin ada tersangka. Ini udah tersangka nih. Pulang lagi. Pemeriksaannya gimana sih? Oh itu. Dia masih isi gosa kata Adam. Oh. Dia isi gosa belum kelar. Oh belum kelar isi gosanya. Lagi didoain. biar kuat ngadepin sidangnya. Di mana Dam? Cirebon ya? Anda munculin beritanya. Dia lagi isi gosa di Cirebon, didoain bro. Makanya dia buru-buru balik. Nah lucu masalah yang lain kan waktu itu misalnya Noel gitu kan. Noel jadi tersangka pakai rompi oranye. Salah nih Noel itu. Itu kali. Gak ngadain isi gosa. Kan nggak muslim dia by the way ya. Tapi kan beda sama yang satu ini. Yang satu ini kayak backingnya kuat amat. Dia sampai
bisa tuh jadi tersangka, masuk KPK, pulang lagi. Ya, gue yakin tuh pasti izin ke penyidik tuh. Nah, iyalah boleh izin Bang, saya kan istighosah belum kelar bang ya gitu paling. Pulang Kalian dulu bang dah. cek up kesehatan, kali aja nggak kuat gitu, nggak cocok sama makanan di dalam. Bang gue balik dulu bang. Itu kapan dia ketangkep? Hah? Kapan tuh dia? Kayaknya sih dia puasa Ramadan di penjara. Waduh. Infonya dari Ardi begitu. Kan salah satunya penyidiknya Ardi. Penyidiknya. Ya benar, Ardi tuh ada di sini. Dia tuh selain jadi videografer di sini juga sekaligus penyidik KPK, dan dia sangat penyidik yang tidak mumpuni ya. Pada untungnya ya kak. Dia sebagai itu sini mata elang. Iya, dia juga dulu yang ngemulangin Yakut nih dia nih. Gue kan jadi sebut nama kan gue. Ya udahlah. Jadi gimana Mas, Jokowi di 2029 masih berpengaruh apa enggak? Kagak ngaruh, dia mah sibuk sakit gatal udah. Gue ngaruh. Enggak, Gue ngaruh. belum terlalu panjang umur. Ada Bapak Aing. Hah? Bapak Aing juga pengikutnya dia itu. Kagak ngaruh, ntar juga ada kasus. Ya udahlah, kasus. Infonya apaan? Hah? Info kasusnya apaan? Nanti kita bocorin. Ya udah, yuk sampai jumpa di episode Rujak Politik berikutnya.